Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Akidah Akhlak kelas 7 bab 8 tentang akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Nah, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Namun ada juga akhlak yang harus kita hindari karena dapat merusak keimanan dan hubungan dengan sesama manusia. Akhlak tersebut disebut akhlak tercela. Pada materi ini kita akan membahas dua akhlak yang tercela, yaitu riya dan nifak. Pertama, kita akan membahas tentang riya. Nah, riya ini adalah melakukan suatu amal atau perbuatan baik dengan tujuan agar dilihat atau dipuji atau juga mendapat perhatian dari orang lain. Orang riya tidak melakukan kebaikan semata-mata karena Allah, melainkan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Itu riya. Nah, contohnya seseorang bersedekah lalu menceritakannya kepada banyak orang agar dianggap dermawan. Ada juga yang rajin beribadah hanya ketika ada orang yang melihatnya, tapi ketika sendirian ia malas beribadah. Nah, itu termasuk perilaku riya. Nah, riya ini merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala. Nah, oleh karena itu setiap ibadah harus dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Agar terhindar dari riya ini, kita harus selalu melakukan niat tuh, juga membiasakan diri berbuat baik tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Kayak gitu riya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nifak. Nifak ini atau biasa juga disebut munafik, yaitu sikap seorang yang berbeda antara ucapan dan perbuatannya. Orang munafik biasanya menampilkan kebaikan di depan orang lain, tetapi dalam kenyataannya memiliki niat atau perilaku yang bertentangan. Nah, Rasulullah juga menjelaskan bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu berbicara ia berdusta. Jadi dia tuh sering mengingkari janji. Apabila dia berbicara itu ya berdusta, dia tuh sering mengingkari janji gitu. Tuh contohnya berjanji kepada teman namun sengaja tidak menepatinya, atau dipercaya memegang suatu amanah tetapi malah menyalahgunakannya. Nah, sifat nifak ini sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan orang lain. Jika seseorang dikenal suka berbohong dan mengingkari janji, maka orang lain akan sulit mempercayainya. Nah, itu nifak juga termasuk sifat yang dibenci oleh Allah. Nah, sebagai seorang pelajar, kita harus berusaha menjauhi sifat riya dan nifak. Kita harus membiasakan diri untuk ikhlas dalam beribadah dan berbuat baik. Kita juga harus selalu berkata jujur, menepati janji, dan menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Nah, hikmah menjauhi riya adalah hati menjadi lebih bersih, ibadah lebih diterima oleh Allah, dan kita tidak bergantung pada pujian manusia. Sedangkan hikmah menjauhi nifak adalah kita akan menjadi pribadi yang jujur, dapat dipercaya dan disukai oleh orang banyak. Nah, kesimpulannya, riya adalah melakukan kebaikan karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain, sedangkan nifak adalah ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, kedua sifat ini merupakan akhlak tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Sebagai gantinya, kita harus membiasakan diri bersikap ikhlas, jujur, menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjauhi akhlak tercela dan membiasakan akhlak yang mulia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.